Nadia Intan di News Merah Putih. Dan hari ini seperti janji gue kemarin itu, gue akan berbincang dengan salah satu musisi yang terlibat tentunya di industri musik ya. Apalagi sekarang industri musik kan juga mengalami apa ya, kelumpuhan, tapi nggak secara maksimal juga sih ya. Nah, sebenarnya apa aja sih kiatnya untuk bertahan di dunia ini, di dunia industri musik? Kemarin kan kita udah ngobrol di industri foto, dan sekarang seperti janji gue kemarin, salah satu musisi yang akan gue ajak live interview bareng. Nah, ini udah ada seorang musisi, nah, Marcelo Tahito atau yang akrab dipanggil Elo. Dan kakak Elo sudah masuk. Ini untuk teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, boleh langsung memberikan pertanyaannya di kolom komen. Hai, Kak Elo, apa Halo. kabar? Baik, baik, baik. Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Di rumah? Ini Kak, Di rumah? Di rumah. di Tantar. rumah. Oke, Oke nih. sip. Bentar ya. Ya, Oke, gimana? oke. Wah, rambut samaan nih kita, Kak. Hmm. Kak Elo, ini kegiatannya di rumah selama WFH. Apa aja sih, Kak? Biasanya sih gue kalau sekarang ini gue nggak ngapa-ngapain, cuman karena work from home, Hmm. jadinya lebih bikin sibuk diri aja gitu dengan beberapa konsep YouTube lah gitu. Mm-mm. Oh, berarti sekarang sebenarnya konten YouTube-nya ini lagi kenceng-kencengnya ya? Iya, kira-kira gitu. Karena belakangan ini eh, kita nggak bisa bikin apa-apa lagi kan, maksudnya panggung Mm-mm. kelar gitu, terus apalagi udah susah gitu, jadi mau Hmm. nggak mau kita harus nyibukin diri kita sendiri dengan apa ya, ya kebetulan gue punya konten YouTube yang memang belum pernah punya YouTube channel yang belum pernah gue apa-apain gitu. Ah. Jadi pas pertama kali work from home di Himbau, yaitu tanggal 16 Maret, hari Mm-mm. Senin, itu eh, gue memutuskan untuk ya udah, hmm, kita bikin yuk gitu loh untuk menghibur teman-teman gitu. Ya udah akhirnya jadi deh Hmm. difokusin gitu. Di konten YouTube semua. Tapi berarti Ya, kalau kemarin-kemarin sebenarnya konten YouTube-nya belum jalan ya kalau misalnya belum WFH ini. makanya jadi lumayan membawa apa ya, membawa berkah juga sih buat hidupku gitu karena memang ya kalau nggak ada beginian Hmm. mungkin konten YouTube itu atau YouTube channelnya nggak pernah dibikin apa-apa karena waktu lepas dari em, label Mm-mm. sebelumnya channel YouTube-nya sebelumnya udah ada. Cuma setelah lepas dari label, YouTube channelnya itu milik label. Oke, ya, ya, ya. Dari ulang berarti yang nge-brandingnya ya? Dari nol, bener-bener Dari nol subscriber banget. nol gitu. Jadi Oke. kita pelan-pelan kita bikin, kita pelan-pelan kita bikin, Mm-mm. sampai akhirnya eh, naik. Sekarang ya lumayan lah gitu. Akhirnya dari situ membawa eh, ke dunia lain lagi gitu. Kayak contohnya ke YouTube podcast gitu. Mm-mm. Akhirnya tiba-tiba bikin podcast YouTube yang namanya Install, oke. Okay? Hmm. Terus habis itu ada lagi yang namanya Q&A, kayak buat kita bikin Q&A buat subscriber kita gitu, live di YouTube, gitu. Namanya On Day Monday, gitu ya. On demand day. Karena dia onnya di Monday, jadi dan kebetulan aku juga suka makan Padang, jadi kayak On Day Monday gitu ya kan. Oke. Terus? Nah, terus habis itu aku juga punya satu em, yang paling baru tuh Mm-mm. aku pengen inspirasi orang untuk bisa bikin demo yang Mm. di studio gitu. Contohnya di bed session namanya bikin aja demonya session.
Aku bikin bagaimana orang bisa buat demo dari scratch ya. Eh, Mm-mm. apa aja, spontanitas aja bikin gitu. Dan aku kasih lihat proses kerjanya gimana gitu. Jadi intinya sih membuat konten YouTube ini hanya untuk mengisi kesibukan, nggak cuma buat aku, tapi bisa menghibur juga teman-teman juga yang di rumah gitu. Karena memang harus di rumah aja kan kita sekarang ini. Ih, luar biasa. Tadi berarti itu satu YouTube ada 3 channel atau 4 channel gitu atau beda-beda eh, nama YouTube-nya? Satu, Satu channel, satu channel. Dengan nama tadi siapa? Marcelo Tahitu Official. Oke, Marcelo Tahuti Official. Jadi ini teman-teman nih, teman-teman Merah Putih juga. Coba kalau misalnya ini iseng-iseng menambah ilmu banget ya kan? Kalian bisa langsung lihat YouTube-nya Kak Elo di situ dengan namanya Kak Elo sendiri, nama panjangnya plus di belakangnya ada officialnya, bener ya? Iya betul. Ha. Oke. Kak Elo, tapi Ya, menurut Kak Elo sendiri nih ya, dampak si COVID-19 ini ke industri musik itu pasti kita juga udah pada tahu ya luar biasa ya, semua panggung off air itu terhenti gitu. Sedangkan kan kalau musisi sendiri kayaknya di off air itu kan baru gimana ya, baru berapi-api, bener gak sih Kak? Or kayak eh, biasa-biasa aja. iya, mau berapi-api kayak mau biasa-biasa aja kayak menurut aku itu udah merupakan memberikan pengaruh banyak ya gitu ya. Maksudnya buat uh, buat aku sendiri mata pencaharian yang paling luar biasa buat musisi ya, kalau buat aku di panggung gitu loh. Hmm. Nah, jadi setelah udah nggak ada begini, akhirnya ya udah tuh sempet kelimpungan juga sebenarnya jujur aja gitu. Hmm. Tapi ya puji Tuhan ya, ada yang ada rezeki ada aja gitu. Hmm. Tiba-tiba ada yang ngajakin konser online gitu, ada Hmm. yang konser via streaming lah whatever. Hmm. Dan buat aku dari situ aku makin yakin bahwa ya memang kalau memang kamu dipelihara ya di sama Tuhan ya, Hmm. dipelihara susah apapun rezekinya pasti ada aja gitu ya, puji Tuhan sih bro. Oke, yang penting percaya aja berarti ya. Iya, terus berserah sih, aku suka konsep dengan bukannya pasrah ya tapi Hmm. berserah buat aku. Karena kita lakuin apa yang kita bisa gitu, niatnya usaha gitu, niatnya Hmm. berusaha untuk menghibur orang gitu. Hmm. Juga kebuka jalan di sini, kebuka jalan di situ, kebuka jalan di sini. Jadi ya luar biasa, banyak banget yang dapat apa insight buat saya sendiri tuh banyak banget gitu. Di tengah ini saya pikir bakalan waduh gue nggak tahu gue harus mau ngapain nih, gue udah bingung. Hmm. Tapi ya terus berserah dan ada aja Tuhan kasih jalan. Oke. Ini kan dampaknya juga pasti kan kalau di dunia permusikan ya, terutama kalau yang panggung banget gitu ya Kak ya. Kan ada tuh di belakang layarnya tuh rame banget dari mulai kru, edisional, player dan sebagainya gitu Kak. Nah, kalau mereka sendiri gimana Kak pas saat dampak ini? Jadi ada technician gitar aku sama technician drum aku. Hmm? Akhirnya dua itu aku ajak jadi hostnya Instock yang podcast Oh gitu, itu. ikutan. Oke. Iya, jadi ya udah terus apalagi nanti kalau nggak salah lusa apa dua Hmm? tiga hari aku lupa. Aku main untuk kita ada penggalangan untuk orang-orang yang di balik layar itu tadi gitu. Jadi Oh. aku akan main live setengah Hmm? jam gitu untuk memberikan untuk ngajak orang untuk nyumbang Hmm? dan kita berikan ke em, banyak kru untuk technician apapun di belakang layar itu untuk eh, band-band atau musisi-musisi yang lain gitu. Kita nanti bikin acara itu gitu. Tapi base-nya online gitu. Jadi ya kita harus bantuin mereka juga sih sebenarnya.
Oh, keren banget. Itu namanya apa, Kak? Boleh dong, Kak, di-share, Kak? Eh, aduh, ada di handphone aku satu lagi, handphone aku lagi di charge. Oh, it's okay. Nanti kita bantu, kalau kita bantu untuk Ya, repost, gak apa-apa dong ya? ya, aku kasih materinya buat kamu. Nanti Mm-mm. tolong di blast supaya bisa menyebarin promosinya. Siap. Pasti akan di-blast. Nanti after ini baru aku akan DM ya, Kak ya. Ya, oke. Nah, Kak Elo, sebagai musisi nih, ada beberapa musisi yang aku lihat ya udah mulai banyak bikin lagu temanya tuh tema karena si COVID-19 ini gitu, Ya. WFH ini gitu. Kalau Kak Elo sendiri gimana, Kak? Eh, aku ngeluarin lagu baru sebenarnya tanggal 1 April kemarin. Mm-mm. Eh, ngeluarin satu lagu kemarin judulnya Cinta Lama. Cinta Jadi Lama. ya itu nggak ada urusannya sama COVID-COVIDan, jujur aja nggak ada. Cuma memang lagu ini aku bikin untuk menemani orang di rumah karena lagunya, ya lagunya nggak beda deh dari lagu-lagu aku 5 tahun terakhir, itu beda banget karena aku pikir untuk dibuat seringan mungkin supaya orang bisa menikmati, orang banyak ya, semua bisa Hmm. nikmati. Hmm. Untuk lagu yang kayak eh, tema-tema COVID itu sebenarnya udah ada jauh sebelum COVID ini ada. Loh, oh iya. Jadi, tapi belum sempat keluar. Niatnya mau dikeluarin bentar-bentar lagi. Cuma kayaknya temanya itu terlalu happy untuk saat ini gitu. Walaupun intinya kebersamaan gitu. Jadi, So happy. Oke. Terus? jadi kayaknya mungkin setelah COVID baru. Ini pasca COVID. Lagunya tuh kayak pasca COVID banget sih kayaknya. Bukannya lagi di tengah-tengah pandemi ini gitu, bukan. Oh, kirain udah tahu ngeramal duluan akan terjadi ini, gile. Bisa konspirasi Kak nanti Kak. Ini Elo musisi konspirasi lalala gitu. Nggak Iya, kayak habis ramalan. Oke, terus kegiatannya ini kan udah off semua berarti ya. Kalau kalau sekarang ya, kan udah banyak juga nih Kak. Kalau aku lihat ya, musisi atau public figure itu udah mulai nerima-nerima endorsement di Instagramnya. Udah mulai banyak banget tadinya yang nggak ada, terus ada banyak gitu. Kalau Kak Elo sendiri tuh memakai paham itu nggak sih? Atau enggak, gue kayak tetap nggak mau nerima kayak gitu. Gimana Kak? Eh, buat aku sih why not ya, nggak apa-apa Hmm. juga. Maksudnya eh, kalau memang misalnya memang mau dan memang ingin mempromosikan itu, ingin memakai jalur itu, nggak ada salahnya sih gitu. Why Hmm. not? Hmm. Kalau sejauh ini ada yang memang teman-teman gitu atau saudara gitu, kan mereka tiba-tiba pada jago masak semua nih gitu kira-kira ya Oh kan? iya, tiba-tiba jago masak semua emang Kak. Ya kan? Akhirnya, dan ternyata memang jago masak beneran gitu, dan ternyata emang makanannya enak banget gitu. Ya Oh, aku oke. ya aku bantu share share. Ada juga beberapa yang memang bentuknya endorsean juga aku terima gitu, nggak ada masalah sih gitu. Maksudnya sah-sah aja buat aku. Gak masalah ya. Kalau kayak lo sendiri, tipikal orang yang membandel, membandel tetap keluar rumah gitu, atau takut banget nih gue di rumah aja lah gitu. Gimana? Kayaknya enggak. Enggak ya? Soalnya kalau perlu aja sih keluar. Kalau bener-bener perlu aja keluar. Hmm. Sisanya di rumah gitu. Dan aku nggak terlalu mikir apa ya, sebelum ada COVID ini juga aku udah terbiasa di rumah. Jadi aku udah siapkan secara mental untuk ada di rumah. Jadi nggak terlalu ngaruh gitu mau buat aku untuk ngomong di rumahnya ya gitu. Tapi kalau untuk Hmm. kerjaan nggak ngaruh banget. Tapi kalau untuk di rumahnya, stay di rumah aja aku jago banget. Anak rumahan, bukan anak Banget, nongkrong. bukan. Oke. Banget. Terus em,
menurut Kaelo gitu ya, ini kan banyak banget juga musisi yang sama lah gitu kita. Apalagi misalnya yang baru terjun ke dunia musik, tiba-tiba lagi kencang-kencangnya terus drop gitu, off gitu semua. Nah, menurut Kak Elo sendiri yang sudah lebih lama di dunia musik nih ada tipsnya nggak sih supaya kayak ya nggak apa-apa gitu atau lu tenang dulu atau apa gitu ada nggak sih Kak? Eh, Kayaknya sih lebih baik terus berkarya sih. Nabung dulu sih di sini. Ya, Hmm. maksudnya nabung lagu gitu. Bikin karena em, harus tetap kreatif, Heeh. harus tetap eh, produktif gitu. Nggak bisa diem-diem aja gitu. Hmm. Jadi karena banyak orang yang saat ini udah hopeless. Iya iya benar. Tapi yang menurut saya tadi gitu, kalau kita niatnya usaha, Mm-mm. em, anggap sorry saya ngomong ini selalu mungkin ya saya terlalu konservatif atau gimana terserah deh bodo amat. Tapi yang pasti saya masih percaya berkat itu yang kasih Tuhan gitu, ngerti kan? Hmm. Hmm. Jadi eh, kita usaha aja dulu. Gitu. Karena Hmm. kalau Tuhan nggak bilang ada berkatnya, lu mau usaha kayak gimana pun juga nggak bakalan ketemu berkatnya gitu, nggak bakalan ada rezekinya buat lo gitu, ngerti kan? Hmm. Ya. Tapi saat lu usaha terus gitu, misalnya lu apa, lu musisi, lu bikin aja lagu, lu bikin aja karya, apa kek, unplug-unplugan kek, apa kek, pokoknya yang urusannya sama musik gitu. Apa sih lu bekerja di dunia kreatif misalnya, lu seorang host atau MC atau apa gitu, lu bikin aja podcast atau lu apa dan segala macamnya ya kan? Atau lu sebenarnya apa pasti ada talenta yang bisa dipakai untuk lu berkarya dan tetap kreatif dan tetap produktif di saat-saat seperti ini menurut gue ya gitu. Hmm. Jadi untuk teman-teman tetap kreatif sih, tetap berusaha aja, tetap produktif sih. Itu yang bisa aku kasih tahu buat mereka pesannya itu. Nabung karya yang pasti ya. Nabung karya, nabung eh, konten, nabung apalagi nabung semuanya gitu. Nabung hal-hal yang baik ya gitu ya. Dan eh, jangan terlalu putus asa amat gitu. Desperate oke, okay. Nggak apa-apa lah ya gitu. Sekali-sekali kayak aduh kayak lu sedih. It's okay buat aku it's normal gitu karena we are still a human being anyway gitu. Hmm. So buat aku mendingan uh, terus berkarya dan terus berusaha aja tapi jangan pernah berhenti itunya gitu. Because you never know lu kan jadi kayak gimana. Nah ini kalau misalnya jadi lama ya, ini ada beberapa orang yang bilang ini adalah new normal gitu. Hmm. Kalau di gosip-gosipnya katanya, ya mungkin berakhir akhir tahun ini, tapi kan nanti pasti ada pendinginannya sampai 6 bulan gitu atau gimana gitu kan ya. Kan berarti kan industri musik untuk yang off air kan juga terhenti gitu kan. Nah, Hmm. ini kalau misalnya selama itu mungkin kalau sekarang banyak yang jadi online untuk live music gitu, Ya. campaign dan segala macam. Cuma kalau misalnya ini jadi new normal yang baru gitu di dunia musik, aku misalnya musisi gitu, apa yang harus aku lakukan nih? Ini kayak ini banget kan nih, gamblang banget tuh. Ya jujur sih. Jujur ini Emang banget. sebenarnya karena saya suka dengan energi di atas panggung. Saya suka dengan baunya mereka gitu, ngerti kan? Energinya mereka. Aku cuma bisa bilang baunya gitu, tapi maksudnya tuh dan segala macamnya itu aku rindu banget sebenarnya. Tapi kalau misalnya this is the new normal, then we have to adapt. Then we have to evolve. Then we have to uh, apa ya istilahnya uh, ya adapt sih paling benar gitu kita harus bisa adaptasi banget dengan situasi seperti ini
gitu. Kalau memang seperti itu, ya udah, lu mau ngomong apa? Dan Iya. ya kan, maksudnya sesuka-sukanya kalian dengan musik atau dengan film atau apa, ya jangan keluar untuk itu, jaga kesehatan yang paling penting kan gitu kan. Uh, untuk online concert atau apa, udah pernah beberapa kali nih setelah pandemi ini, udah itu pertama kali gitu. Jadi kayaknya tapi lebih seru manggung bener. Nanggung beneran ya. Ya, tapi ya kalau memang sekarang harus seperti ini ya, kalau yang aku bilang ya, maksudnya seperti orang ada pepatahnya gitu. When life gives you lemon, you make lemonade gitu. Jadi ya udah. Lu ditanyain nih, Mbak, Gitu. apa tuh? Lu ditanya-tanyain dari tadi nih. Nanti jawabnya nanti. Lebih seru pertanyaan-pertanyaan yang akan aku kasih ke Kak Elo soalnya. Oh, ya. Ya. Oke, ini berarti jalan keluarnya ya cuma beradaptasi ya sebenarnya ya. Mau gimana lagi gitu kan? Ya, buat saya itu yang membuat manusia juga bertahan sih sejauh ini, ras manusia ya, dan ras apapun gitu. Dia yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, dead, kelar gitu. Dia akan tersingkirkan ya, itu yang namanya kita bilang seleksi alam gitu. Maksudnya adapt or die, kira-kira gitu. Kejam sih, mau gimana lagi? Ya. Balik lagi ke hukum alam sebenarnya ya. Kayak yang bertahan kuat gitu. Setuju dengan kalimat itu atau enggak? Sangat setuju gitu. Kita nggak ngomong kuat dalam arti untuk offense gitu ya, kuat gue menyerang apa, kuat. Nah, kuat untuk terus berkembang, kuat untuk terus berproduksi gitu, menghasilkan sesuatu gitu. Nah, pertama, waktu yang saya bilang ya, waktu pertama kali COVID ini ada, work from home ini ada, aku yang kayak, waduh, ini gimana ya gitu. Jujur pusingnya kayak pusing banget gitu. Cuma beberapa teman bilang gitu bahwa pacar saya bilang gitu, bikin aja sesuatu gitu, do something, apaan kek, bikin apa kek, whatever gitu. Dan akhirnya ya udah bikin aja deh gitu. Nggak tahu apa ujung terungannya mau kemana, yang penting ya udah bikin aja dulu daripada ditambah pusing lagi, ngerti kan maksud? Jadi tambah pusing, tambah nggak bisa bikin. Yaudah akhirnya dilanjutkan dengan nyanyi, karena saya bisa nyanyi. Bikin video pertama, wih seru juga nih. Bikin pertama lagi, wih seru juga nih. Bikin lagi, terus akhirnya udah jadi kira-kira 30 video gitu dari waktu tanggal 16 Maret kita pertama kali keluar. Banyak jadi, ya? Banyak, lumayan banyak. Ya lumayan. Pantesan pas kalau di akun Instagram sendiri tuh lagi jarang banget ya kelihatannya. So aku kemarin tuh karena akan menginterview, jadi aku kayak bolak-balik Instagramnya dulu kan. Oke, lumayan jarang Instagramnya gitu. Lebih suka di YouTube berarti. Instagram terakhir kali post tuh kapan ya? Lupa. Oh lama Kak itu Kak. Lumayan. Lumayan. Karena kemarin itu sempat ada, jadi ada drummer, technician drummer aku itu dia sakit tipes tuh. Dia yang hostnya In Stock tuh, si Akib namanya. Nah, jadi kita stop karena dia istirahat kan gitu. Terus aku dari bulan Maret sampai bulan kemarin, udah seminggu ini kita stop. Dari bulan sampai bulan tanggal 20-an April, 24 itu kita wah terus kita kayak strip
pink gitu. Oh, Apalagi jadi yang pertama, yang work from home pertama itu 14 hari, kita memang kan waktu itu dihimbaunya 14 hari pertama, benar nggak? Dan benar. akhirnya 14 hari itu bener-bener 14 harinya tuh kita yang kayak, ayo ngedit videonya, ngedit video 14 hari. Jadi kita terus ditambah lagi install, ditambah lagi on demand day, ditambah lagi bed. Wah, jadi Terus, kita break dulu bentar ya gitu. Karena ternyata capek juga gitu. jadi Sesuka-sukanya jadi YouTuber capek, rekaman capek. lagi break dulu bentar supaya em, nyari kangennya lagi gitu. Jangan jadiin itu sebagai rutinitas. Saya nggak pernah suka dengan yang namanya rutinitas. Walaupun kadang-kadang rutinitas itu baik gitu untuk kita. Cuma Mm-mm. untuk menjadi sesuatu yang kayaknya jadinya beban, saya mendingan nggak usah. Saya stop dulu. Nanti kan, maksudnya mendingan saya eh, pas banget momennya si Akib juga lagi tipes gitu kan. Jadi saya pikir pas Mm-mm. nanti dia udah balik, baru deh main lagi gitu. Oke, Bung Elo yang tidak suka dengan rutinitas ternyata. Oke, Iya Kak Elo, lumayan. kita coba jawab pertanyaan dari viewers ya Kak ya. Boleh. Coba, aku nggak mau nanya, aku nggak mau jawab yang tentang yang lain nih, selain tentang masalah musik, oke? Sorry guys. Coba, mana ya Kak? Aku nge-scroll dari atas. Coba dong yang ingin kasih pertanyaan yang unik banget, jadinya akan aku bacain. Oke. Nah, ini kalau ini ada yang nulis nih, jangan terlalu percaya sama media yang nggak benar. Kalau kayak lo sendiri nih, orang yang apa ya, ibaratnya dekat sama media atau enggak sih? Ada, menurut aku ya, sebagai orang media juga dan orang musik juga, ada emang yang suka deket sama media, ada yang emang enggak aja gitu. Kayak lo sendiri gimana? Eh, Kalau menurut saya termasuk orang yang biasa aja. Biasa aja. Hmm, dekat-dekat, nggak ya nggak dekat juga nggak dekat. Jadi eh, saya ngelihatnya saya masih memiliki hak Mm-mm. untuk konten apa yang saya bagi. Oke. Misalnya ada sebuah pertanyaan dari media yang buat saya nggak perlu share. Hmm. Saya nggak perlu share gitu. Dan Hmm. saya rasa saya udah melakukan itu cukup lama sampai akhirnya teman-teman media juga yang udah Hmm. kenal saya atau yang Hmm. udah em, cara saya menghadapi media itu Hmm. udah tahu mereka nggak bakalan ngulik yang kayak gimana pun juga gitu. Kalau saya bilang kayak nggak usah dulu ya jawab yang ini ya gitu. Oh ya udah langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya lanjut. Jadi dibilang again enggak, dibilang dekat enggak, tapi jauh juga enggak. Jadi biasa-biasa aja. Yang seperlunya aja yang bisa di-share sebenarnya ya. Kira-kira gitu. Karena uh, kalau saya misalnya gitu, saya ngelihat ini media apa ya, pengen banget mengulik, mengulas tentang kehidupan pribadi gitu. Hmm. Terus saya lihat gitu, mereka udah nunggu lama, mereka udah bla 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 segala macem. Karena saya tahu itu rezeki buat mereka gitu. Untuk Hmm. itu saya buka gitu. Ayo boleh lah, pertanyaan boleh, jawab. Nggak yang wah close nggak boleh apa, nggak juga biasa aja. Maksudnya kalau emang ngelihat terus juga sopan, nanyanya baik gimana, terus yang ya, ya gitulah ada beberapa kriteria dalam kepala saya untuk media mana yang harus saya buka atau enggak gitu kan. Nah kalau sesuai dengan kriteria dan ya udahlah Hmm. saya kasih supaya kan lumayan mereka kan itu kan rezeki juga buat mereka, bener nggak sih? Buat Iya mungkin sih kamu benar. Bener banget. Tapi baik banget ya, biasanya kayak ada yang enggak udah ya gitu, kayak galak gitu, tapi ternyata masih ada di pikiran kayak lo ya, nggak apa-apa lah, lu udah nunggu lama nih, rezeki buat lu, gila oh iya luar biasa. Kak, maksudnya kalau 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 kita nempatin posisi mereka gitu, maksudnya tough life sebenarnya. Ya nggak sih?
Jadi Iya, ya benar-benar. kita berbagi lah, berbagi. Ya walaupun akhirnya ada beberapa hal di dalam diri saya yang mereka ketahui yang mungkin saya nggak mau bagi, coba buat mereka itu kan rezeki. Jadi ya bagi-bagi rezeki lah sama-sama. Oke, keren. Ini jawaban yang bagus banget loh. Jujur, saya sebagai orang media lumayan terharu. Ternyata ada hal itu di kepala seorang Elo gitu. Jadi lain kali kalau misalnya media saya ingin interview, saya akan nunggu lama dulu kayak lo kayaknya di depan, sampai kasihan baru telepon. Ya Tapi kayak contohnya ini kayak yang Merah Putih News juga gitu. Maksudnya, you know, kan kalian hubungin saya kan. iya, Terus saya pikir, saya lihat dulu, ini media apa sih? Oh, kayaknya lumayan baru mau merintis lah gitu. Kira-kira gitu ya. Maksudnya masih, koreksi saya kalau saya salah, tapi masih lumayan prematur lah gitu. Masih berkembang gitu. hmm. Makanya saya pikir ya udah saya bantu karena memang kalau saya di posisi kamu pasti butuh bantuan Bener-bener banyak Kak. orang untuk mengembangkan media. Masalahnya kita emang nggak nggak tertarik dengan clickbait Kak. Jadi kalau Oh, misalnya teman-teman sendiri, sekalian promosi. Kalau teman-teman sendiri lihat di Merah Putih itu, apalagi saat pandemi corona ini, kita nggak nge-share hal-hal yang menakutkan dengan berbagai macam spekulasi yang aneh gitu. Kita cuma kasih tips gimana caranya nggak bosan di rumah, gimana caranya lu tetap bisa produktif, nggak nggak yang gitulah Kak. Pokoknya aja. cocok, cocok banget. Lu cocok banget. Kenapa? Kalau kamu lihat YouTube aku, itu sama sekali nggak ada clickbaitnya. Sama sekali nggak ada. Cuman install 2, install 3, on demand day 1, on demand day 2, di rumah aja session ini. Even waktu Kak Glenn meninggal, saya ada satu tribute untuk beliau. Saya bawain lagu Amazing Grace gitu. Saya banyak mention namanya dia satu sedikit pun sama sekali enggak gitu. Maksudnya berarti pantas gitu. Kamu cocok, berarti kita emang cocok, memang Cocok kita. frekuensinya sama sampai akhirnya gue okein lu punya permintaan untuk live Instagram. Berarti ya cocok. Terima kasih, menyenangkan sekali. Ternyata cocok. Kayak lo, ada yang nanya lagi nih. Ini pertanyaan tadi dari siapa yang tadi ada ya? Raden Yusuf. Apa aja sih? Ucup. Apa aja sih yang pengen dilakuin Elo setelah pandemi? Tuh, kalau ini udah selesai Kak, kira-kira mau ngapain Kak? Manggung? Oh enggak, Manggung. sorry. Itu belakangan. Yang pertama mungkin mau makan dulu sama bokap kali ya. Makan dulu yang pertama. Iya, Iya benar-benar. kumpul keluarga dulu deh, kumpul keluarga, habis itu bung, habis itu baru yang lain-lain. Yang pertama itu dulu ya, yang penting ya. Kumpul keluarga dulu, baru yang lain-lain tuh. Yes, betul banget. Tapi kalau nanti udah selesai nih coronanya nih, kan nanti kan orang udah pasti tuh Kak. Aku aja kayaknya menggebu-gebu banget pengen nonton lagi gitu di depan panggung lagi gitu, ngelihat musisi lagi, konser lagi gitu. Udah pasti akan banyak banget konser yang akan terjadi gitu kayaknya ya. Nah, ini kontennya YouTube sendiri gimana Kak? Di manage sama tim Kak atau gimana? Apanya tuh? Si konten YouTube-nya tetap berlanjut dengan konsisten Kak atau? Oh iya, pasti. Maksudnya manggungnya jalan, YouTube-nya jalan. Jadi, tetap ya berarti ya. Kita nggak pernah ingin untuk menyudahkan yang ini gitu, menyudahi yang ini. Kita pengen, karena ternyata seru, jujur aja. Maksudnya gini, aku termasuk musisi yang bisa dibilang jarang masuk TV gitu. Iya benar tapi TV, lagunya jarang
di radio juga gitu. Yang baru-baru ya gitu, yang baru-baru. Jadi aku memakai cara apapun untuk Mm-mm. bisa menyampaikan kreativitas dalam bentuk karya ke fans aku gitu. Hmm. Contohnya ya aku bikin lagu ya, media untuk promosinya ya sosial media gitu. Mm-mm. Sebisa mungkin dimaksimalin itu dulu, baru ke ya puji syukur kalau misalnya ada yang eh ke mana kayak puji syukur gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada ya udah, kita punya channel YouTube sendiri itu buat fans aku bisa ngelihat aku, terus punya ya udah ada channel di Spotify juga kan, ada ada profilnya di situ, ada lagu-lagunya di situ. Jadi ya kira-kira seperti itu gitu. Jadi aku memanfaatkan banget Memanfaatkan sih. banget sih. Jadi semuanya harus semua harus dijalanin. Oke. Nah nih, satu pertanyaan lagi ya Kak Elo ya. Ya, Om Elo, waduh, ini milenial sekali, generasi Z nih, kalau manggilnya Om. Om Elo, susah nggak sih masuk industri lagi setelah bermusik based on your idealisme? So, gimana Kak? Iya sih emang beda banget ya. Dulu tuh pertama kali pergi tuh kembali tuh lumayan mengisi hari-hari saya pada saat up and down di masa percintaan, Cela. Terus tiba-tiba tuh, iya keluar lagi ngeliat Kak Elo tuh dengan rambut gondrongnya dan musik yang lumayan keras itu gitu. Ini kan beda banget ya, Kak. Gimana Kak? kalau ngomong susah susah, susah Hmm. banget idealismenya itu dimasukin ke mainstream tuh, apalagi untuk musik yang lumayan banyak distorsinya gitu, Hmm. untuk diterima di mainstream ya itu susah sih ya. Tapi itu tantangannya buat aku gitu loh. Tapi nggak akan pernah menyurutkan, bukan nggak pernah pernah menyurutkan kayak aduh gila susah banget ya gitu. Ada lah pasti manusia tuh kayak ada jatuhnya dalam apa ya, desperate-nya ada gitu, kayak aduh susah ya gimana, ada. Cuma kembali lagi pas lagi gitu, bisa gitu, naikin spirit lagi, bisa, udah akhirnya terus bertahan sampai akhirnya hampir 6 tahun kan aku main musik seperti yang Hmm. sekarang. Dan ya ada-ada aja rezekinya. Tapi dari fans yang lama tuh ada yang pergi balik lagi atau rata-rata nih aku mau nanya fansnya kayak lo kayak tetap mau kayak lo main apa kayak dangdut kayak koplo kayak apa kayak dia tetap ada di situ tuh, iya nggak sih atau enggak gitu? Ada Gimana? beberapa pergi total gitu, ada Pergi yang total. pergi kembali lagi, ada beberapa yang memang stay. Jadi ya udah, eh, aku lebih fokus ke orang-orang yang memang dukung aku apa adanya gitu ya. Hmm. Tapi lebih ini bikin lirik atau bikin musiknya dulu, nadanya dulu? Kalau kayak lo sendiri tipenya? Tergantung, kadang-kadang ada yang jadi liriknya dulu, ada yang jadi lagu dulu nadanya, tapi beberapa juga yang jadi dua-duanya gitu. Kalau pas jadi dua-duanya tuh biasanya buat gue laku tuh. Wah, ada tanda-tandanya ya. Biasanya kalau dapet wah gitu, gokil nih, biasanya kalau jadi dua-duanya laku biasanya biasanya. Biasanya. Itu pertanda berarti. Biasanya gitu. Oke, kayak lo. Thank you, berat banget ya kayak lo ya. By the way kayak lo, aku minta tolong dong Kak untuk memberikan saran gitu ya Kak untuk teman-teman kita nih yang mungkin sekarang lagi putus asa gitu menghadapi pandemik ini, dari Kak Elo gitu. Boleh ya Kak ya? Boleh, ya mungkin pesan gue sedikit aja, tapi tetap apa namanya ya, tetap kreatif, tetap produktif, tetap berdoa supaya pandemi ini selesai, tetap berharap, eh, tetap sehat
Udah itu aja sih. Oke, itu teman-teman dengerin ya. Tetap kreatif yang paling penting. Nabung-nabung usaha dulu nggak apa-apa. Jadi jago masak juga nggak apa-apa banget. Gak apa-apa banget. Nggak apa-apa banget. Keluarkanlah semua bakatmu yang penting ya. Kayak lo, Ya. makasih banyak. Tetap sehat. Nanti Sama- aku DM ya. Tentang Boleh. si promosi-promosi tadi. Supaya Iya, bisa nanti dinaikin kalau di artikel post kita. di News Merah Putih ya. Iya. Di News Merah Putih nanti aku DM. Makasih banyak Kak Elo. Maaf mengganggu aku Sama. tidur siangnya. Nggak, santai aja. Gue bisa lanjut lagi nanti. Siap. Thank you Oke. berat Kak. Sehat selalu. Bye. Bye.